Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan angkat satu tema di atas judul Ala Nurim Mir Rabbih. Ala Nurim Mir Rabbih. Ala itu di atas, nur itu cahaya, min dari Rabbi Tuhannya, atas cahaya Tuhannya, di atas cahaya Tuhannya. Jadi ada orang-orang yang Allah katakan mereka itu menjalani kehidupan di atas cahaya Tuhannya. Kita dalam hidup ini tentu perlu yang namanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya kita susah untuk berbuat. Coba nih kalau mau sholat tiba-tiba mati lampu gelap, susah kita. Maka kita perlu yang namanya cahaya supaya kita bisa hilang atau lepas dari yang namanya kegelapan. Kalau tidak ada cahaya pasti kita dalam keadaan gelap. Maka kita perlu yang namanya cahaya. Di rumah perlu cahaya, di jalan itu perlu cahaya. Coba kalau nggak ada cahaya gelap, susah kan? Kita bawa motor mati lampunya, susah. Bawa mobil apalagi mati lampu mobil, misalnya putus lampunya, itu kita sulit, bisa celaka kita. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, itu bisa mengakibatkan akan mencelakai diri orang yang sedang berjalan tadi. Bisa mencelakai dirinya sendiri, bisa juga mencelakai orang lain. Nabrak orang misalnya, karena gelap. Nah ini kita susahnya, sulitnya, repotnya kalau tidak punya cahaya, manusia bisa tersesat dan manusia bisa celaka dalam hidupnya. Demikian juga kita menjalani kehidupan ini perlu yang namanya cahaya dari Allah tadi. Ala nurim mir rabbi. Hidup ini yang kita perlukan adalah cahaya dari Allah. Kalau rumah, kalau masjid kita perlu cahaya lampu, tapi dalam kehidupan kita memerlukan yang namanya cahaya dari Tuhannya. Orang-orang yang hidup di atas cahaya petunjuk Allah. Sama tadi, kalau ada cahaya musola yang gelap, diri kita juga demikian. Kalau tidak ada cahaya petunjuk Allah, itu dipastikan manusia dalam keadaan gelap. Nabrak sana, nabrak sini. Tidak tahu lagi halal haram, tidak peduli lagi dengan maksiat, tidak peduli lagi dengan keburukan. Itu yang kita lihat sekarang.
Dosa di mana-mana, zina di mana-mana, maksiat di mana-mana terjadi. Maka muncul segala macam musibah, bencana itu karena sudah banyak orang yang berbuat maksiat. Banyak orang sudah melupakan Allah. Banyak orang melakukan perbuatan dosa. Itu berzina, LGBT dan sebagainya. Gitu. Itu yang membuat akhirnya turun musibah bencana. Di Cianjur turun musibah bencana. Bahkan di Jeddah banjir Jeddah. Nah, sampai hanyutan mobil. Jangan-jangan gara-gara Piala Dunia di sana. Hanyut. Untung gak ada pas orang main Piala Dunia atau banjir kalau. Nah, ini semua tentu adalah teguran dari Allah. Peringatan dari Allah agar manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Ala nurim mir rabbih. Agar manusia itu hidupnya di atas cahaya petunjuk Allah. Karena tanpa petunjuk Allah manusia tersesat. Tanpa petunjuk Allah manusia hidupnya akan sengsara, celaka hidup kita ini. Sempit hidup kita dunia dan akhirat kalau tidak ada petunjuk Allah. Biar sesugih apapun, apalagi miskin. Yang sugih aja kalau ada petunjuk Allah itu sempit hidupnya. Apalagi yang sudah miskin karena beriman pula misalkan. Sudahlah miskin, tidak ada cahaya petunjuk Allah lagi. Nah, ini dia. Nah, makanya kata Allah, dalam hidup ini kita memerlukan cahaya petunjuk Allah supaya hidup kita terbimbing, lurus hidup kita ini, bisa kita melihat mana lubang, tahu kita dengan ada cahaya, mana kanan, mana kiri, di depan ini ada duri dan sebagainya. Dengan terangnya cahaya, manusia bisa memilih jalan yang baik buat dirinya, jalan yang sesuai dengan dirinya. Makanya kita perlu yang namanya cahaya petunjuk Allah. Jemaah rahimakumullah, apa tanda seseorang itu sudah bersama dengan cahaya petunjuk Allah? Apa tandanya? Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu sudah bersama dengan petunjuk Allah? Setelah kita kaji malam hari ini, kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kita sudah bersama dengan cahaya petunjuk Allah atau belum? Jangan-jangan belum rupanya. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39, ayat yang ke-22, Allah menjelaskan siapa orang yang di atas cahaya petunjuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Artinya kalau sudah orang itu mendapatkan cahaya Allah tuh, hatinya nih, sadrahu tuh hati, dada kita nih, lapang. Syaraha itu artinya lapang. Jadi kalau sudah orang bersama dengan petunjuk Allah, Allah lapangkan hatinya itu untuk menerima Islam. Itu tanda orang yang dapat petunjuk cahaya dari Allah. Hatinya lapang menerima Islam. Menjalankan keislaman itu dengan kelapangan hati. Kalau ada orang misalnya beban, kada lapang hati, bahaya amjar. Hanya tadi zuhur jar, asar pulang jar. Aduh, hai. Nah ngeluh nah. Ngeluh bawaan. Subuh-subuh bangun, kada mau bangun berat banar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahiyam. Aku banyak azan pulang subuh nah. Aduh, malas benar. Ini beban. Beban. Jadi ada orang melaksanakan salat itu penuh dengan beban, terpaksa. Kada lapang. Kalau orang hati lapang, itu salat itu senang menunggunya. Kata Rasulullah, hal yang paling kucintai di muka bumi adalah menunggu waktu salat datang. Hal yang paling sukai kata Rasul adalah menunggu datangnya waktu sholat. Rasulullah lapang hatinya. Jadi sholat itu ditunggu datangnya. Tapi sebagian orang ada justru sempit hatinya. Asal datang sholat, sholat pulang aja. Nah, itu tanda orang itu belum bersama dengan cahaya petunjuk Allah. Kalau hati masih sempit menjalankan keislaman, belum tuh. Puasa pulang aja. Lapar pulang kita aja. Kita ada itu biasanya kan, ada kan? Ada ungkapan seperti itu. Ada orang yang mengucap seperti itu. Puasa pulang parah, kada kawak makan siang lagi nah ajar. Jadi dia terbebani. Hah?
Aduh mah iya, kalau kau berokok pulang ngaliban hari ini nah. Maka warung tutupan seberataan, waduh puasa pulang. Ini orang beban. Datang puasa, datang sholat, bukan dia lapang hati, bukan dia senang, bukan dia gembira, malah dia merasa terbebani. Kalau ada orang seperti itu, dia belum bersama dengan petunjuk Allah. Sholat juga apa? Bukannya gak ada sholat juga. Cuman pina terpaksa benar. Sampai tegurung guring sholat. Nah. Pina beban benar, pina berat benar. Beda orang beriman tuh kalau sholat tuh senang nunggu waktu sholat datang tuh. Nah, pas belum orang azan berkumandang sudah di masjid, sudah di musola. Ditunggunya waktu azan datang. Tapi orang yang hatinya belum lapang tadi itu belum bersama petunjuk Allah, terbebani dengan perintah Allah. Anak berzakat itu beban. Malas mengeluarkan zakat itu beban. Anak pergi haji koler, padahal duit cukup, rezeki ada lebih, bisa berangkat. Kadang mau berangkat, banyak tuh. Banyak orang kayak itu tuh. Dikasih Allah kelebihan rezeki, tidak mau dia. Kenapa? Sayang, duit keluar. Terasa berat. Nah ini orang yang belum bersama dengan cahaya petunjuk Allah. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 22, bahwa orang yang di atas petunjuk cahaya dari Allah itu, fahuwa ala mirbi, adalah orang-orang yang faman syarahallahu sadrahu lil Islam, dilapangkan hatinya menerima Islam itu, menjalankan keislaman dengan kafah, sungguh-sungguh, totalitas, serius menjalankan keislaman. Itu tanda orang itu berhati lapang. Kalau sudah seseorang hatinya lapang menjalankan keislaman, maka dia sudah di atas petunjuk Allah. Islam itu artinya salim, artinya selamat, artinya sejahtera, artinya damai. Jadi kalau saudara masuk ke dalam Islam tuh selamat, sejahtera, damai ke dalam kehidupan. Tidak ada beban. Kalau sudah orang masuk Islam harusnya tidak ada beban. Karena Islam itu adalah cahaya petunjuk Allah. Islam itu cahaya petunjuk Allah. Salat itu cahaya petunjuk Allah. Cahaya itu salat. Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk Allah. Ala nurim min Rabbih. Untuk sebab itu lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita ini. Dapatkan cahaya petunjuk Allah itu. Supaya apa? Hidup kita terang menderang. Kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Supaya hati kita lapang menerima keislaman. Jadi orang yang dikatakan mendapatkan cahaya petunjuk Allah itu, Allah lapangkan hatinya untuk menjalankan keislamannya dengan baik. Ada juga orang Islam kalau sholat kada mau, Islam juga bang KTP-nya. Lahir Islam, KTP Islam. Sholat koler, anak mengaji koler, anak berbuat baik koler. Anak sholat subuh kada mau, anak sholat tahajud kada punya kekuatan. Kalau sholat tahajud ngali banyak bangun. Tapi kalau pada dunia ini dihadangi, coba aja depan rumah ulun tuh, wah, sampai subuh itu Piala Dunia layar tancap, ramai yang nontonnya. Di depan warung, nah warung tuh non-stop, Piala Dunia ini buka terus. Kebun jeruk tuh ada tuh di simpang tuh, situ rame. Wow, gol! Kadang-kadang kita terkejut-kejut, kita guring, orang teriak gol-gol. Nah, itu pengalaman tahun berapa tuh ya? Yang Jerman final sama Argentina. Pernah tuh kan? Kalah tuh Argentina. Udah lagi imam nih. Ini musola di apa namanya di sana di Kuwait sana. Ini musola, sungai kalau seberang tuh kampung juga kalau seberang itu. Udah lagi imam subuhnya tiba-tiba gol teriak dari seberang sungai sana tuh. Sampai terkejut udah lagi imam tuh. Mau aja bubuhannya itu kelewatan banar juga. Jadi ada orang begitu tuh. Ya kan? Bangun malam tidak mampu. Bangun malam tidak ada kuat, tapi kalau menunggu bola itu kuat aja mata. Bahkan istilah, olah kopi, olah wadah, pisang goreng, olah kacang, nah dipersiapkan bujur-bujur. Siapkan bujur-bujur untuk nonton bola. Tapi kenapa tidak mempersiapkan diri untuk bangun malam? Nah, ini karena belum di atas cahaya petunjuk Allah. Ala nurim min Rabbi. Belum bersama cahaya petunjuk Allah tadi. Sudah Islam juga, tapi hati belum lapang menjalankan keislaman itu. Berat, beban. Melaksanakannya beban. Sampai subuh tuh nyajakannya bagus. Kalau pas subuh itu selesai subuh, hadangi sholat subuh dulu di masjid, di musola. Hanya boleh ke rumah. Ini kada.
Selesai boleh kaya lagi, kada ada sholat ke masjid. Nah, kata Allah begitu. Tidak Allah kasih cahaya petunjuknya itu. Fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Lihat ini, kalau sudah orang tidak ada di atas cahaya petunjuk Allah, hati itu jadi keras nanti. Hati itu jadi keras, tandanya apa? Liqulubi min dzikrillah, tidak mau mengingat, menyebut nama Allah, tidak mau. Lisan tidak menyebut nama Allah, tidak terucap nama Allah, tidak zikir, zikrullah itu tidak ada. Lalu hati menjadi keras. Fawailul qasyati, celaka orang-orang yang keras hatinya, kata Allah. Fawailul qasyati qulubuhum min dzikrillah, dari mengingat Allah. Hati menjadi keras karena tidak ada cahayanya. Hati menjadi keras karena tidak lapang menerima keberadaan Islam itu. Itulah yang membuat orang hidupnya dalam kegelapan, tidak ada cahaya petunjuk Allah. Kalau sudah orang hidup tanpa petunjuk Allah itu, pasti hidup karena bagus. Biar sugi, biar miskin, biar hebat, biar di atas, biar di bawah, siapapun manusianya, kalau tidak mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, cahaya petunjuk Allah, hidupnya tidak akan pernah baik, tidak salim, tidak selamat dia. Kalau tidak selamat, lawannya celaka. Kalau salim, Islam selamat. Tapi kalau wailun, celaka. Nah, jadi orang-orang tidak dapat petunjuk cahaya Allah, hidupnya pasti celaka. Hatinya menjadi keras, tidak mau berzikir menyebut nama Allah. Nah, inilah dia orang-orang yang dikatakan di atas cahaya petunjuk Allah itu adalah orang-orang yang lapang hatinya menjalankan keislamannya. Lapang hati di rumah tangga itu, nah, suami lapang hati dengan keberadaan istri, istri lapang hati dengan keberadaan suami, orang tua lapang hati dengan keberadaan anak, anak juga lapang hati dengan keadaan orang tua. Itu namanya orang di atas cahaya petunjuk itu lapang hati. Menerima Islam itu lapang, dalam kehidupan juga hati itu lapang. Lapang aja. Ada rezeki, ada duit, alhamdulillah. Kada ada duit, berana ya sudah, kada berkeluh kesah, kada. Santai, berzikir tetap, nyebut nama Allah. Insyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, banyak zikir, banyak ingat, banyak nyebut nama Allah. Hidupnya tidak berkeluh kesah. Kalau sudah orang lapang hati, hidupnya tidak ada keluh kesah. Sebaliknya kalau orang sudah sempit hati, maka hidupnya penuh dengan keluh kesah. Keluh kesah aja hidupnya itu. Nah, ini orang yang tidak di atas petunjuk Allah. Ayo cari petunjuk Allah. Jadi tugas kita dalam hidup ini adalah cari petunjuk Allah. Bagaimana dan di mana kita dapat menemukan cahaya petunjuk Allah? Pertama di dalam Al-Quran ini. Makanya selanjutnya di dalam surah Az-Zumar ini ayat 23 Allah katakan, Allahu nazzal ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu julubuhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Allah turunkan ahsanal hadis, perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Nih. Oleh sebab itu mulut kita ini banyaki baca Quran. Jadi kalau orang mulutnya itu banyak berzikir, banyak ingat Allah, banyak membaca Quran, mulutnya di atas cahaya petunjuk Allah. Nih, mulut kita ini petunjuk Allah, di cahaya petunjuk Allah nih, mulut ini. Tapi jangan sampai nur itu, nur kan cahaya, tapi kalau nar, api neraka. Nur cahaya dibalik huruf, ganti yang harokatnya. Nur cahaya, nar api. Pertanyaannya, mulut kita ini mengeluarkan nur cahaya atau mengeluarkan api? Kalau haur, fitnah sana sini, dusta, gosip, hasad hasud, itu api semua keluar. Namun mulut itu banyak apa hoax aja, fitnah sana sini, itu mulut itu neraka, itu api seberatannya keluar. Kita keluarkan cahaya Allah dari mulut kita ini. Orang kafir tuh tahu tuh, maka dia hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, kata Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir itu tidak suka, mereka hendak memadamkan cahaya Allah itu dengan mulut-mulut mereka.
Ya, kalau mulut kita ini tidak pernah zikir, padam cahaya Allah. Orang yang mulutnya tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, itu sama halnya dia sudah memadamkan cahaya petunjuk Allah. Makanya keislaman seseorang itu, bapak-bapak sekalian, kawan-kawan, keislaman seseorang itu diukur juga dari kualitas bicaranya. Keislaman itu. Sehingga Allah katakan, kita ini baru dapat mengatakan orang Islam. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini termasuk dari orang Islam. Apa tandanya? Apa syaratnya? Wa man ahsanu qaulan. Yang pertama harus bagus kata-katanya. Jadi orang Islam itu bagus kata-katanya. Kamu menyembati orang terus gawian, lain orang Islam. Itu lain ajaran Islam tuh. Ajaran Islam lewat Al-Quran ini Allah minta kepada kita yang sudah punya label Islam, latih mulut kita ini untuk berkata yang baik. Ahsanu qaulan, ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan. Keluarkan dari mulut kita ini ucapan-ucapan yang baik. Lawan bini, lawan anak, lawan kawan, lawan siapa saja, biasakan mulut kita ini bicara yang baik. Jangan banyak bicara yang buruk, jangan banyak bicara kotor. Kata Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, nanti yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu dua. Dua yang banyak membuat orang masuk neraka itu dua lubang. Apa lubangnya? Mulut satu, jiwang di bawah itu satu. Itu lubang jadi di bawah itu kalau. Dua lubang itulah kata Rasulullah yang banyak membuat orang terjerumus masuk dalam neraka. Tidak menjaga kemaluan, tidak menjaga mulutnya. Paling banyak isi neraka jahanam kayak itu mulut ini bang penyebabnya. Nang dimakan haram, nang dipandirakan gak ada yang baiknya. Ini neraka. Makanya kata Rasul lagi, siapa orang yang mampu menjaga dua tempat ini, itu dipersiapkan surga buat dirinya. Orang yang mampu menjaga lisannya, orang yang mampu menjaga kemaluannya, itu dijamin tuh surga. Man amana billah wal yaumil akhir, kul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Siapa orang tuh yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, kul khairan, maka hendaklah dia berkata yang khair. Kata yang baik. Kamu kata itu kada baik kalau bapandir-pandir berjam-jam nyambati orang aja. Bekesah bapandir berjam-jam melucu, bertawaan aja. Kada ada yang baiknya. Asal bapandir menyambati orang, asal pandir caci maki, asal pandir fitnah, gosip sana sini, itu sama halnya dia sudah memadamkan cahaya petunjuk Allah dengan mulutnya itu. Kalau orang mulutnya tidak keluar perkataan yang baik, sama halnya dia sudah memadamkan cahaya petunjuk Allah. Sebaliknya orang yang lisannya terjaga, selalu bicara yang baik, sama halnya dia sudah menghidupkan cahaya petunjuk Allah. Ala nurim mir rabbih, di atas cahaya petunjuk Tuhannya. Jaga lisan kita kawan-kawan sekalian. Lisan kita ini, lidah kita ini dijaga. Ajarakan lidah kita untuk berkata yang baik. Lawan bini kah, lawan anak kah, jangan berpandang bebarang bunggol benar nih, dasar jadi bunggol benar. Tuh anak kita tuh misalnya kan sangit kita nih, dasar bunggol benar, nanti anak jadi bunggol bujuran. Pada boleh tuh, jangan hendak anggap remeh dengan ucapan nih, bahaya. Ucapan ini doa. Quran mengatakan kan, sampai Allah bersumpah tuh, fawaribis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Allah bersumpah demi Tuhan langit dan bumi. Tuhan bersumpah dengan diri sendiri. Sesungguhnya apa yang engkau ucapkan itu yang akan terjadi. Jangan anggap remeh ucapannya. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit bumi, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan itu yang akan terjadi. Jadi kalau orang selalu mulutnya mengucap yang baik, berkata yang baik, jadi baik juainya. Kamu pandir itu baik terus orangnya. Ya, kalau pandiran kita baik, jadi orang baik. Tapi kalau sudah pandiran buruk, itu insya Allah yang berpandir itu jadi buruk juga. Apa yang kau ucapkan kata Allah akan terjadi.
Kita ini nah misalnya benci sama orang tuh, kalau ada orang misalnya pemabuk, kita muar niatnya, kita sambat-sambati macam-macam, kata dasar pemabuk apa segala macam. Itu kata Rasulullah, orang itu tidak mati sebelum ditimpakan keburukan itu kepada dirinya. Bahayanya nih, ini bahaya kita nyambati orang tuh. Kalau kita menyambati orang tuh, kita tidak mati sebelum keburukan orang yang kita sambat itu ditimpakan kepada kita. Bahaya kan itu. Makanya kita kalau sudah pernah nyambati orang itu istighfar, minta ampun sama Allah. Astagfirullah, salahku dulu ya Allah, pernah nyambati orang. Bahaya ini. Jaga lisan kita, jaga mulut kita, jangan sampai berbicara sembarangan. Mulut yang tidak pernah berzikir, mulut yang tidak pernah berucap yang baik, itu dia sudah memadamkan cahaya petunjuk Allah. Al-Quran itu petunjuk Allah. Mulut kita ini juga adalah cahaya. Jangan dia jadi nar, jadikan dia nur cahaya. Nerangi. Sebab itu keislaman seorang itu dikatakan waman ahsanu qolan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah yang lebih baik perkataannya mimman da'a ilallah daripada orang yang mengajak kepada Allah. Mulutnya selalu ngajak orang kepada Allah, ngajak pada kebaikan. Wa amila sholiha, dan dia mengerjakan amal yang baik. Lakukan amal yang baik. Lakukan amal yang baik. Kita kalau hendak bertemu dengan Allah, lakukan amal yang baik. Itu Al-Quran mengatakan begitu kan. Siapa orang yang wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah, wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia melakukan amal yang baik. Amal kita tuh hendak bertemu Allah. Lakukan amal kebaikan. Ada orang bilang mati itu adalah pintu ketemu Allah. Belum tentu juga lagi. Ada orang pendapat seperti itu kan. Kita kalau mau ketemu Allah harus mati dulu ya. Sebab mati itu pintu ketemu Allah. Lain. Kalau Quran mengatakan bukan mati pintu ketemu Allah. Mau bertemu Allah, falyamal amalan sholiha. Lakukan amal yang baik. Mati belum tentu. Kalau orang kafir mati ketemu gak ada? Tidak ketemu. Orang-orang kafir, orang musyrik itu mana ketemu? Mereka mau bertemu Allah, Allah tidak mau bertemu mereka. Sana kata Allah, lempar neraka, aku nak mau ketemu kata Allah. Tidak mau. Kalau orang dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal kebaikan, itu insya Allah nanti dia ketemu Allah, bertemu Allah. Tapi orang tidak punya iman, tidak punya amal, dia tidak bertemu dengan Allah. Sesat di dunia, sesat juga di akhirat. Buta di dunia, buta juga di akhirat. Begitu Quran mengatakan. Orang yang buta di dunia, buta juga di akhirat. Artinya buta di dunia itu bukan buta yang sungguh, artinya hidupnya tidak ada cahaya. Kalau orang buta kan gelap. Kalau orang buta kan gelap, tidak ada cahayanya. Jadi kalau sudah orang di dunia ini buta, di akhirat dia juga dikumpulkan dalam keadaan mata yang buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, maka kata Allah kami jadikan ma'isyatan dongka, hidupnya sempit, hidupnya susah. Orang yang jauh dari petunjuk Allah, hidupnya sempit, hidupnya susah. Wa yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat kami kumpulkan dalam keadaan mata yang dibutakan oleh Allah. Buta mata kada kau melihat. Gelap mata, tidak punya cahaya. Karena sewaktu dunia hidup jauh dari petunjuk Allah. Al-Quran ini cahaya petunjuk Allah. Al-Quran, bacalah Quran supaya kita bersama dengan cahaya petunjuk Allah. Supaya Allah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit itu dan hati mereka ketika mengingat Allah. Jadi kalau orang bersama dengan Quran ini, hati tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Gemetar dengannya kulit kita, lalu hati itu tenang mendengarkan petunjuk Allah Al-Quran ini. Ini Quran ini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Rancaki dengan Quran supaya hati kita tenang.
Kalau lagi gundah, lagi gulana, lagi galau, banyak beban, banyak masalah, bawai mengaji. Insya Allah nanti tenang hati kita. Bawai mengaji. Banyakin membaca Quran. Janji Allah pasti benar. Lagi kesulitan apapun segala macam, solusinya ambil Quran, baca Quran. Bangun malam, tengah malam, tahajud, berdoa sama Allah. Minta dilepaskan dari kesulitan. Janji Allah itu doa dikabulkan. Nah, cuman kadang-kadang orang kayak itu kan. Kalau ada masalah, larinya ke orang juga. Curhat sama orang tambah masalah. Kalau kita punya masalah curhat sama manusia, kadang hilang masalah kita. Yang ada tambah masalah. Laporkan kepada Allah segala urusan kita. Kesulitan apapun, laporkan sama Allah. Aku lagi punya kesusahan, ya Allah, bantu, tolong. Ada satu ungkapan begini. Kalau kita itu menyempurnakan niat dalam berbuat sesuatu, Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Kalau sekarang misalnya kita kenapa nih hidup kayak sepertinya tidak ditolong oleh Allah. Barangkali selama ini kita berbuat amal, niat kita tuh tidak sempurna. Niat kita tuh tidak lurus. Niat kita belum bujur lagi. Kita ikut pengajian, bisa jadi mungkin karena kawan. Ada yang karena kawan, ada yang karena kadang nyaman, ada juga karena wadainya. Wah, itu nyaman pengajian, nanti kita habis ngaji dapat makan. Ada juga kayak itu model-modelnya. Ya kalau wah, makanan ke malam ini, wah ada selamatan makanan, ayo makanan. Ada orang kayak itu, karena ada makanan. Wah, ini kambing nih, ada acaranya datang kan, macam-macam. Makanya kata Allah, innamal a'malu binniyat. Amal, sesungguhnya amal itu bergantung niat. Kalau niat kita sempurna dalam beramal kebaikan, Allah punya menyempurnakan pertolongannya itu. Sempurnakan amal kebaikan itu dengan niat yang bujur. Niatnya bujur kalau berbuat amal tuh, nah. Sana ngaji sana nyaman, sana habis ngaji dapat bubur. Ya rupanya anak enggak dapat bubur ngaji sekalinya. Anak ke sana juga ngaji sana, kenapa? Nyaman situ. Habis ngaji dapat bubur ya. Nah, mengaji saja anak dapat bubur aja. Habis ngaji dapat lontong. Habis ngaji dapat nasi kuning, nyaman sana aja. Nah, itu luruskan niat. Bahwa kita itu ngaji bukan karena itunya. Kalau dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau kada dapat, kada jadi masalah, jangan pulang. Tujuannya ke sana itu. Lalu ada orang tuh nunggu, malam ini di mana pulang sedekah aja. Malam ini arwah di mana pulang? Dia menunggu, prai makan. Apalagi kalau anak kos kan, anak-anak kuliah nyaman tuh. Tujuan benar tuh, makan sana, makan sini. Berhemat uang kuliah. Nah, luruskan niat. Kata Allah, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niat. Kalau niat kita sempurna, Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Kejarlah akhirat, dunia akan datang kepada kita. Dunia yang datang. Yang membuat kita sugih itu kan bukan karena kerjaan kita, bukan. Jadi pekerjaan itu bukan dalam rangka untuk dapat rezeki, dapat uang dan sebagainya. Pekerjaan usaha itu dalam rangka amal kebaikan. Kalau kita tuh subuh-subuh bangun, misalnya berjualan, itu amal kebaikan semua tuh. Kita kerja dengan tekun, kerja dengan ikhlas, kerja dengan jujur. Ini yang baik, ini kada menipu orang, kada berbohong. Itu usaha kita jadi amal. Usaha kita tuh jadi amal. Makanya orang-orang yang beramal, orang-orang yang bekerja, jadi ini, jadi itu semua di atas cahaya petunjuk Allah. Kalau pekerjaannya dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Yang berdagang curang misalnya, yang berdagang curang, yang pegawai koruptor di kantor, yang pejabat lupa diri. Nah, ini kan jadi cahaya ini. Tidak jadi nur, jadi narya. Jadi usaha kita itu bukanlah pintu untuk mendatangkan rezeki, tapi usaha pintu untuk berbuat amal kebaikan. Rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Walaupun tumbang tumbalit jar Allah, sehari kamu dapat 10.000 aja, kada akan mau lebih dari 10.000 itu. Tidak akan mau lebih, tidak akan mau kurang. Tetap 10.000 dapatnya. Dan kayak apakah kerasnya, tetap segitu dapatnya. Tapi jar Allah, walaupun kita tenang aja di rumah, rezeki kamu 1 juta hari ini, datang aja ke rumah 1 juta. Di rumah aja kada begawi itu, datang rezeki itu 1 juta. Nah, bagaimana caranya supaya datang rezeki dengan mudah? Kata Allah, Quran sudah memberikan bocorannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, kami datangkan rezeki dari pintu yang tak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami datangkan rezeki dari pintu yang setiap dia punya masalah ada jalan keluarnya dan rezekinya datang dari mana aja. Omar yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang rezeki dari mana-mana. Allah mudahkan rezekinya. Ada orang yang bermatematik, berhemat hanya dapat duit. Tapi ada orang yang santai aja, datang juga rezekinya. Siapa yang santai tadi? Siapa yang dimudahkan Allah tadi? Orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita takwa sama Allah, rezeki kita diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah. Ada yang istilahkan dunia itu bayangan. Jangan kita menghadap bayangan. Kalau bayangan itu dikejar, dia kan lari ketemu. Kada mau ketemunya. Jadi kita tuh harus membelakangi bayangan. Akhirat itu membelakangi bayangan. Jadi menuju akhirat, bayangan akan ikut. Kalau kita maju dia ngikut dari belakang ya. Terus ya. Iya, itu kan apa namanya, analoginya seperti itu. Iya, siapa orang yang mengejar akhiratnya, dunianya akan didekatkan oleh Allah. Itulah orang bertakwa tadi. Nah, orang yang bertakwa tadi itulah orang yang ala nurim mir rabbi. Dia di atas cahaya petunjuk Tuhannya. Kejarlah akhirat supaya dunia itu datang. Bangun subuh-subuh, jangan melandau. Sebelum ayam berkokok sudah bangun duluan. Jam 3:30, jam 4 bangun. Ya. Jangan bangunnya pas azan. Allahu Akbar, hanya tahajud bangun. Ya tapi itu sudah bagus juga bang. Artinya sudah bagus juga bang. Kalau ketimbang sudah selesai tuntung, kalau sudah terang matahari hanya baru sudah lewat, sudah subuh, lewat sudahnya, melandau sudahnya. Sekali subuhnya jam 7 ya. Langsung salat duha, gabung jamak duha. Subuh berjamak lawan duha. Jam 7 hanya salat duha, itu subuh jamak duha namanya. Ya kalau ada orang punya paham kayak itu, pokoknya tunggu dia aja jam berapa bangun aja jar salat subuh ya. Atau bangun jam 10, jam 10 kan langsung salat apa dia? Salat subuh. Jam 10 siang salat subuh. Nah, salat subuh apa tuh? Ada orang seperti itu. Nah, kita jangan demikian. Usahakan sebelum azan berkumandang itu, nah jam 4 lah. Paling kadang tuh jam 4 sudah bangun. Ya kan, sudah semua beres-beres siap-siap, sholatlah tahajud. Walau cuma 2 rakaat, walau 1 witir aja. 2 rakaat tahajud, 1 witir, tapi istiqomah. Sekarang ini bang, kalau belum tetap sebenarnya. Nah, agak cepat kan sekarang kan soalnya 4:30 sudah. Ya. Nah, itu pun kalau jam 4 itu asal tidak bertele-tele dapat 2 rakaat tadi. Nah, kecuali mandi dulu, kalau mandi dulu kan dapat. Tapi kalau kita bangun langsung sikat gigi aja, langsung wudu aja, kalau dapat 2 rakaat 1 witir. Ya lebih bagus-bagus 3:30 amannya. Malam ini kan main Jerman Spanyol. Ya kan? Main Jerman Spanyol. Nah, sambil kita tahajud dulu, tuntung tahajud, buka TV sebentar. Tidak masalah. Tonton TV, tapi tahajud sudah jalan. Jangan kalah dengan bola. Nonton bola mencilang mata, tapi tahajud kada. Pak Ulun tahu? Ulun buka medsos lah. Nah, medsos, berita semua di medsos ini ada semua. Kalau siapa nyetakkan gol Argentina, Lionel Messi sama Fernandes. Meksiko kalah 2-0, menang. Tapi sama Arab Saudi kalah Argentina. Tapi Arab Saudi sombong sekalinya, kalah pulang sekalinya. Sombong Arab Saudi. Hanya menang sekali sombong, kalah langsung keok, langsung kalah. Nah, ini kan sekalian. Jadi buat kebaikan, sepanjang hidup buat kebaikan, ya kan? Hiduplah di atas cahaya petunjuk Allah. Al-Qur'an ini cahaya petunjuk Allah. Hidup di atas petunjuk Allah tuh. Bangun malam, setiap datang masalah bangun malam. 3:30, jam 4 sempatkan tahajud, usahakan istiqomah tuh. Istiqomah setiap malam bangun sempatkan tahajud, sempat witir. Habis itu pergi ke masjid sholat berjamaah. Imba tuntung sholat berjamaah, duduk sebentar di masjid, baca Quran. Baru begawi, baru cari duit, habis itu insya Allah rezekinya mudah. Bukan banyak lah. Rezeki itu orang yang bertakwa itu bukan dikasih duit banyak, bukan. Dimudahkan Allah rezekinya. Dimudahkan, bukan banyak tapi mudah. Nah, kadang banyak, kadang cuma dimudahkan oleh Allah. Kalau orang itu mau bertakwa kepada Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kalau urusan banyak atau sedikit itu sudah Allah nakar sudah. Si A ini ditakdirkan hidupnya dari dia hidup mulai lahir sampai nanti mati usia 70 tahun misalnya. Rezekinya hanya dapat duit 70 juta.
Berarti orang ini susah banget hidupnya nih. Susah itu berarti itu orang miskin tuh. Dalam 70 tahun cuma tuh kumpul dihitung duit, mulai beli makan, beli beras, udah 70 juta aja duitnya. Ada lagi nanti orang tuh kata Allah, orang ini hidupnya miskin susah. Nanti kata Allah, kasih dia di usia 65 tahun baru dia sugih. Pas anak mati 65 tahun baru sugih. 2 tahun sugih mati sudah. Hanya 2 tahun sugih mati sudah. Ada juga orang yang waktu mudanya sugih. Waktu mudanya kaya raya. Begitu ketua habis harta bendanya semua. Ada lagi sebaliknya. Nah, yang nyaman itu kan mulai muda sampai sugih, sampai tua sugih terus. Itu nyaman kan. Yang nyaman itu mulai dari hanum sampai tuanya sugih terus. Maunya kita kan kayak itu. Mati masuk surga. Kayak hidup kaya raya, mati masuk surga. Itu maunya kita. Maunya kita kayak itu, kalau hidup kaya raya, mati masuk surga. Maunya kita, tapi kalau maunya Allah mungkin bisa lain lagi. Hiduplah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak diri kita sendiri. Yang penting dalam hidup itu bukan urusan cari harta banyak-banyak, carilah cahaya petunjuk Allah. Itu yang paling penting. Ala nurim mir rabbi. Hiduplah di atas cahaya petunjuk Allah. Apa itu cahaya petunjuk Allah? Al-Quranul Karim. Ini adalah cahaya petunjuk Allah yang menerangi. Orang kalau tidak pernah buka Quran, gelapnya. Makanya kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Cahayai rumah kalian, terangi, sinari rumah kalian itu dengan sholat dan membaca Quran. Jadi kalau kita baca Quran, terang rumah. Laki baca Quran, bini baca Quran, anak mengaji seberataan, terang rumah kita itu. Terang. Kalau sudah terang kan jelas kada? Jelas, tahu kita, kada nabrak-nabrak. Ini yang laki harus nonton bola aja, bini harus guring aja, kada ada mengajinya. Inilah gelap rumah kita kalau harus berkelahi aja. Harus berkelahi aja laki bini, mengaji kada, sholat kada. Wah, ini hilang cahaya. Yang ada bukan nur tapi nar. Bukan apa namanya baiti jannati tapi baitin nari, rumahku nerakaku. Rumah itu sudah seperti neraka ya. Laki bini harus berkelahi terus. Kenapa? Tidak ada cahaya, gelap dalam kehidupan. Konslet. Rumahnya konslet, mati lampu, pagat lampunya. Oleh sebab itu, bimbing tuh anak istri kita tuh untuk jadi orang yang takwa sama Allah. Didik dia, suruh sholat, suruh mengaji, ajarkan dia. Jangan sampai nanti kita dihukum oleh Allah gara-gara tidak mendidik anak bini kita. Itu dihukum oleh Allah kita. Kita ini sebaik apapun tapi tidak mendidik anak bini, celaka kita juga. Celaka kita. Oleh sebab itu dibimbing, didik, tuntun anak istri kita untuk jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hiduplah di atas cahaya petunjuk Allah, ala nurim mir rabbih. Ini bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah sehingga kita tertuntun dalam kehidupan kita dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.